Seorang siswi cantik dari Rusia pindah sekolah ke Jepang. Namanya Alia. Di suatu pagi di sekolahnya, hari yang sangat cerah, seorang murid populer yang dipuja banyak cewek sedang merayu dan mengajak Alia kenalan. Tapi malah murid cowok populer itu ditolak begitu saja dengan Alia sambil mengatakan, "Maaf, aku tidak tertarik padamu." Wow! Bahkan ekspresi penolakan Alia sangat cuek dan menunjukkan gestur sangat tidak tertarik. Walaupun cowok itu adalah siswa yang sangat dipuja oleh banyak siswi-siswi. Berlanjut, saat tiba di kelas si Alia ini mengucapkan selamat pagi, Ohayo kepada siswa yang sedang tertidur. Dia bernama, panggil aja Kuze-kun. Kuze adalah orang yang tidak tertarik untuk serius dalam melakukan sesuatu, tapi ketika dibutuhkan, dia akan melakukannya dengan serius. Cukup untuk kalian ketahui bahwa Alia selalu menggunakan bahasa Rusianya untuk menyembunyikan perasaannya. Yang disangkanya kalau Kuze sama sekali tidak tahu apa yang dikatakannya. Padahal Kuze tahu semua apa yang dikatakan Alia dalam bahasa Rusia. Kuze menyembunyikan kepada Alia kalau dia bisa bahasa Rusia, dalam artian Kuze pura-pura tidak tahu tentang perasaan yang disembunyikan Alia. Sebenarnya alasan Kuze tidak memberitahu Alia kalau dia mengerti bahasa Rusia karena Kuze tidak tega melihat Alia sangat malu nantinya. Contohnya saja saat kejadian Kuze memenangkan undian kartu gratis, di mana Kuze mendapatkan sebuah kartu yang bergambarkan cewek berambut perak. Alia bertanya, "Cewek itu siapa?" Kuze menjawab, "Tidak peduli siapa dia, tetapi dia sangat imut." Alia yang mendengar jawaban Kuze langsung berkata dalam bahasa Rusia, yang artinya, "Aku juga berambut perak." Mendengar itu Kuze pura-pura tidak tahu apa yang dikatakan Alia sambil bertanya kepada Alia, apa arti yang dikatakan bahasa Rusianya Alia? Tapi Alia selalu memberi jawaban arti lain sehingga Kuze memberikan respon seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari berubah. Kuze yang sedang membantu merapikan sebuah ruangan bersama Alia dan Yuki setelah selesai, sebagai ucapan terima kasih dari ketua OSIS, Kuze, Alia, dan Yuki akan diajak atau ditraktir makan oleh ketua OSIS yang bernama Kenzi. Di tempat makan, mereka berempat membahas tentang kandidat yang akan maju mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Ternyata Yuki akan mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Begitu pula dengan Alia akan mencalonkan diri melawan Yuki untuk menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Yuki adalah adiknya Kuze, tetapi di sini tidak ada yang menyadarinya. Itulah juga sebabnya mengapa Alia selalu cemburu melihat Yuki sangat dekat dengan Kuze, karena Alia sama sekali tidak tahu kalau Kuze dan Yuki adalah saudara kandung. Alia dan Yuki adalah anggota OSIS dan mereka akan mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Mereka akan saling berlawanan. Setelah membahas para kandidat yang akan mencalonkan menjadi ketua OSIS di sekolahnya, Kenzi sebagai ketua OSIS membujuk Kuze untuk bergabung sebagai anggota OSIS seperti Alia dan Yuki. Tetapi Kuze tidak tertarik untuk menjadi anggota OSIS, walau Kuze sudah dibujuk dan akan mendapat nilai tambahan jika mau bergabung sebagai anggota OSIS. Kuze tetap menolak tawaran itu, karena Kuze ini adalah orang yang tidak mau melakukan sesuatu hal yang merepotkan dan tidak berambisi untuk mendapatkan nilai tinggi. Setelah lama berbincang-bincang, mereka berempat akhirnya pulang. Karena sudah larut malam, Kenzi meminta Kuze untuk mengantar Alia pulang, menemaninya. Dan Kenzi akan mengantar Yuki pulang, menemaninya. Di perjalanan pulang, Kuze dan Alia yang sedang bersama-sama, Kuze bertanya kepada Alia apakah dia akan benar-benar mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Alia mengatakan dia akan maju dan akan berusaha untuk menjadi ketua OSIS.
Sebenarnya Kuze tidak yakin Alia akan menang melawan Yuki, mengingat Yuki adalah siswi yang sangat berprestasi juga sama seperti Alia, dan Kuze juga sangat tahu betul betapa hebatnya adiknya yaitu Yuki. Sebelumnya Yuki sewaktu SMP pernah menjadi ketua OSIS bersama wakilnya Kuze kakaknya sendiri. Kuze yang tahu hebatnya Yuki sangat tidak yakin Alia bisa menang dari Yuki. Kuze seperti sangat kasihan kepada Alia karena Alia sangat ingin sekali menjadi ketua OSIS, sedangkan lawannya adalah Yuki. Keesokan harinya di hari libur, Kuze yang sedang berjalan-jalan tidak sengaja bertemu dengan Alia yang sedang berjalan-jalan juga. Kuze membeli es krim untuk Alia dan mereka nyantai sambil menikmati suasana taman yang penuh dengan keramaian. Sambil membahas tentang pencalonan ketua OSIS, Kuze bertanya kepada Alia siapa yang akan menjadi wakilnya nanti. Alia mengatakan dia tidak perlu wakil karena dia bisa berusaha sendiri. Sambil dia berkata ngomong bahasa Rusia yang artinya andai kamu yang jadi wakilku. Mendengar itu, Kuze kembali mengingat waktu SMP saat dia dan Yuki terpilih sebagai ketua OSIS. Kuze melihat calon lain yang sedang sangat bersedih karena tidak terpilih sebagai ketua OSIS. Padahal calon ketua OSIS tersebut sudah sangat berusaha sekuat hatinya untuk menjadi ketua OSIS di sekolah SMP-nya. Kuze khawatir hal itu akan terjadi kepada Alia, ataukah jika Kuze ikut dengan Alia sebagai wakilnya Alia, Kuze sangat tidak ingin melawan adik tercintanya, yaitu Yuki. Singkat cerita, Alia pulang kembali ke rumahnya. Alia bertemu dengan kakaknya yang bernama Masha. Masha selalu mengganggukan Alia dengan Kuze, karena Masha menganggap Alia jatuh cinta kepada Kuze. Ternyata Alia selalu curhat tentang Kuze kepada kakaknya, yaitu Masha. Sebetulnya Masha ini adalah teman masa kecil Kuze, tetapi setelah lama mereka tidak pernah bertemu lagi karena pada saat itu Masha kembali ke Rusia, hingga akhirnya setelah sekian lama tidak bertemu kembali, saat mereka bertemu, mereka tidak mengingat kalau Kuze dan Masha adalah teman masa kecil. Mereka seperti tidak saling mengenal sebelumnya. Itulah mengapa Kuze bisa bahasa Rusia, karena sewaktu kecil dia belajar bahasa Rusia agar bisa berkomunikasi dengan masa kecil. Bercerita tentang masa lalu sebelum Alia sekolah di Jepang, di sekolahnya Alia selalu berusaha keras untuk mendapatkan nilai bagus. Suatu hari Alia kecil mendapat kelompok yang tidak serius dalam bekerja kelompok, sehingga membuat nilai Alia menjadi menurun, padahal Alia sendiri sudah sangat berusaha. Itulah sebabnya Alia sangat tidak mau berharap kepada orang lain. Dia merasa lebih baik dia mengerjakan semua sendirian, walaupun harus memaksakan dirinya sendiri. Alia pun menjadi orang yang sangat penyendiri mulai hari itu. Hingga tiba masanya di mana pertama kali Alia akan bertemu dengan Kuze. Saat itu Alia baru saja lulus ujian pindah, disambut dengan para siswa-siswi di sekolah barunya. Para siswa-siswi sangat kagum dengan Alia karena bisa lulus ujian yang sangat sulit untuk bisa pindah di sekolah yang sangat bergengsi ini. Dan mereka juga kagum karena Alia pindahan dari sekolah Rusia tapi mampu bahasa Jepang dengan lancar. Bel masuk akhirnya berbunyi. Ding dong. Alia duduk di samping Kuze. Pada saat itu mereka belum saling mengenal. Alia selalu melihat Kuze yang selalu tidur di kelas saat pelajaran dan tidak serius belajar olahraga. Alia berkata dalam hatinya bahwa ini adalah sekolah bergengsi, tapi masih saja ada murid seperti ini. Sambil melihat Kuze yang sedang tertidur di jam pelajaran. Ini adalah awal dari pertemuan antara Kuze dan Alia. Suatu ketika sekolah mengadakan lomba festival sekolah antar kelas. Di saat semua sudah akan pulang karena hari sudah sangat sore, Alia tetap bekerja untuk menyelesaikan sendirian sambil mengingat kejadian sama seperti waktu itu. Kali ini berbeda. Di tengah kesendirian Alia,
Kuze datang untuk membujuk Alia agar melanjutkan besok hari saja. Alia tetap akan bekerja sendirian dan menyuruh Kuze untuk mengabaikannya saja. Kuze tetap membujuk Alia untuk beristirahat dulu karena percuma bekerja keras sendirian, kata Kuze. Mendengar itu Alia sempat rasa marah sambil berkata, "Aku ingin menunjukkan karya terbaik dan tidak asal-asalan sampai acaranya tiba. Aku tidak ingin berpasrah diri, tapi aku juga tahu ini adalah keegoisanku. Aku hanya ingin bekerja keras untuk mewakili mereka. Jadi apa salahnya dengan itu?" Kuze pun menjawab dengan tenang bahwa yang salah adalah cara Alia bekerja keras, karena festival sekolah tidak bisa dikerjakan sendirian, tetapi harus dilakukan bersama-sama. Kemudian Kuze melihat Alia dan mengerti perasaan Alia sambil meminta maaf dan berterima kasih kepada Alia karena sudah berusaha sangat keras. Akhirnya Alia pun mau pulang setelah dibujuk pakai perasaan oleh Kuze. Ya, perempuan itu memang harus dibujuk pakai rasa karena mereka sebenarnya lembut. Keesokan harinya saat Alia masuk di kelasnya, dia melihat seluruh teman sekelasnya sedang bersemangat dan bekerja untuk memenangkan festival sekolahnya. Alia sangat tersentuh melihat semua temannya bersama-sama berjuang untuk memenangkan kelasnya. Singkat cerita, mereka akhirnya mendapatkan penghargaan unggulan atas kerja keras mereka. Alia mencari dan menemukan Kuze yang sedang duduk menonton tarian rakyat. Saat itu Alia duduk di samping Kuze dan mengucapkan terima kasih kepada Kuze. Alia juga mengatakan kalau dia ingin melakukan sesuatu untuk Kuze sebagai permintaan maaf dan tanda terima kasihnya. Saat Alia menanyakan apa yang diinginkan Kuze, Kuze mengatakan kalau dia ingin lebih akrab dengan Alia karena Alia sangat dikagumi oleh teman-teman kelas dan Alia adalah idola kelas mereka. Jadi dengan demikian Kuze bisa membuat orang-orang iri kepadanya, kata Kuze sambil berterima kasih. Disinilah awal jantung Alia selalu berdetak kencang saat bersama Kuze. Dengan kata lain, inilah awal Alia mulai menyukai Kuze-kun. Setelah kejadian malam itu, Alia menyimpan rasa kepada Kuze dan setiap kali Alia melihat Kuze, itu sangat keren walaupun dia sedang tidur. Dan inilah awal dan mungkin akhir dari cinta.